Sampai ketemu lagi di Bromo. Setelah perjalanan panjang di akhir tahun yang telah membawa kita ke tanah Sumatera, akhirnya kami berkesempatan lagi untuk bisa menikmati keindahan Indonesia yang lain. Mengusung tema Overland, kami akan mengunjungi beberapa destinasi yang menjadi ikon keindahan Jawa Timur serta Pulau Bali. Mau tahu gimana keseruan perjalanan kali ini? So, start your engine! Agenda kali ini adalah agenda pembuka di tahun 2022, sekaligus kesempatan bagi kami untuk saling bersilaturahmi dengan beberapa member dari berbagai provinsi, terutama dengan para anggota baru yang melakukan touring perdana dengan Sochi. Halo semuanya, selamat siang. Sekarang kita lagi ada di rest area kilometer 429 daerah Ungaran. Jadi sekarang kita konsepnya Overland dan ini unik banget ya. Jadi highlight 3 destinasi yang akan kita kunjungi itu ada Bromo, ada Banyuwangi, dan ada Bali. Jadi kita ada 3 tempat destinasi nih ya. Uniknya lagi, kita tuh bakal ada split team. Yaitu kita akan menuju ke tim Banyuwangi dan juga ke tim Bali. Kira-kira kalian tim yang mana nih? Ke Banyuwangi atau ke Bali ya? Pokoknya pantengin terus sampai akhir. So jangan kemana-mana, stay tune. Cuaca kali ini tidak begitu bersahabat. Awan kelabu dan dipadu dengan rintik air hujan menemani perjalanan pertama kami menuju ke Kota Malang. Menuju kota di mana kami akan melakukan istirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan panjang. Hingga lepas perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur pun, hujan tetap menemani rombongan kami. Dan tentu saja, dengan kondisi seperti ini, kami harus merubah rute sebelumnya. Kami membatalkan untuk melintasi kawasan Cangar karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Tentu saja, semua demi aspek keselamatan. Sambil beriring-iringan disertai guyuran hujan, membuat perjalanan kali ini cukup bikin tegang. Jarak pandang yang berkurang, hingga jalanan yang cukup padat membuat kami sering kali memecah rombongan. Tapi, touring tetaplah touring. Kita memang harus selalu beradaptasi, baik dari segi kecepatan, kekompakan, dan sekali lagi, dengan tidak menyepelekan aspek keselamatan tentunya. Menjelang pukul 7 malam, kami semua alhamdulillah sampai di Hotel Grand Cakra, Malang. Berkumpul serta mengingatkan kembali hal-hal penting yang harus dipahami oleh para anggota, terutama ketika berada di jalan. Dan sekali lagi, mengingatkan betapa pentingnya arti dan fungsi sebuah grup leader ketika berada di dalam rombongan. Tujuan pembagian grup itu supaya kita tidak saling mendahului, tetapi juga kita tidak mau lambat-lambatan, tunggu-tungguan. Jadi patokannya setiap grup itu adalah grup leader, saling ngedorong, saling juga tarik. Yang grup leader kalau pelan tarik, kalau yang di belakang juga didorong. Walaupun kesannya menegangkan, tapi safety tetap mantap, komunikasi enak, asli seru. Baru kali ini touring dengan komunitas mobil pakai HT, bawa anak istri pun jadi ikut antusias gitu. Wah seru nih Pak kayak begini nih. Jadi untuk next jangan lupa ikut lagi. Ya sebenarnya selama kitanya siap sih nggak apa-apa Om. Yang bahaya kan dengan kecepatan tinggi kalau stamina pas lagi drop ya. Tapi ini karena ini hari pertama, teman-teman juga kayaknya dibanding rasa capeknya lebih banyak excited mau touringnya. Jadi
rasa capeknya kehalang sama ini ya, excitement untuk touring. Jadi kita fun-fun aja. Beberapa persiapan menjelang hari H segera dilakukan. Eits, tapi sebelum kita lanjut, iklan dulu yuk. Ini takarannya sih untuk Pertamina Deck cukup 20 mili ya sekali pakai. Ini fungsi adit ini wajib banget nih buat nambah tenaga, pelumasan, sama buat mesin injektor. Tarikan juga emang enteng sih, karena kan kita numbernya kan nambah. Terus kedua, tarikannya sih mirip-mirip sih sama Deck. Mantap. Mantap. Nah, persiapan yang dilakukan meliputi pemasangan atribut. Hal ini dilakukan guna menyelarasakan dan memberi nuansa solid tentunya. Yap, betul banget. Jika hanya dikerjakan satu orang, pasti akan terasa sulit. Untuk itu, kami bergotong royong untuk saling membantu menyelaraskan atribut ini. Terkesan sederhana, namun nilai yang terkandung dalamnya begitu besar. Kota Malang masih diselimuti kabut dan cenderung kelabu. Belum ada tanda-tanda apakah bersahabat atau justru sebaliknya nih. Mengingat lokasi yang akan kami tuju pertama adalah kawasan Gunung Bromo. Jadi kekhawatiran akan potensi hujan selalu ada di benak kami. Agenda hari ini, agenda utama sebenarnya kita akan turun ke kawah Bromo ya, ke pasirnya, lalu melanjutkan ke Lumajang via Ranupani nanti. Jadi memang ini yang paling menarik spotnya. Agenda kemarin kurang beruntung kita ya, kebetulan cuaca hujan deras. Rencana kita mau melewati Cangar, di hutan Cangar itu seru sebenarnya medannya. Tapi berhubung hujan deras dan kabut, ya kita akhirnya lewat tol. Kami merapatkan barisan untuk segera menuju ke destinasi pertama hari ini. Berjalan beriringan dengan jumlah kendaraan yang tergolong cukup banyak membuat jalanan kawasan Kota Malang semakin memadat. Hanya saja, kami tidak arogan. Tidak boleh arogan. Ini adalah jalanan umum yang digunakan oleh siapapun. Sebenarnya setiap kegiatan kita diadakan technical meeting. Jadi harapannya semua member tahu tata cara berkonvoy, karena kita berkonvoy itu tidak sembarangan. Kita harus memperhatikan kondisi jalanan, harus juga memperhatikan juga keselamatan baik tim maupun orang luar. Itu yang kemarin masih belum kompak. Jadi semalam kita briefing lagi, semoga hari ini yang belum pernah ikut sudah bisa mengikuti irama touring kita, sehingga di perjalanan kita tidak mengganggu pihak lain dan juga tidak terganggu di rombongan yang lainnya. Dan tidak ada dalam kamus kami untuk menggunakan pengawalan khusus dalam setiap agenda touring yang kami laksanakan. Dengan begitu, kelihayan pengemudi, ketelitian para group leader, serta road captain adalah kunci bagaimana kami tetap selalu bisa berjalan beriringan di setiap kondisi jalan. Rute yang kami lalui kali ini adalah rute menuju Gunung Bromo via Jemplang. Bisa dikatakan bahwa rute ini adalah salah satu di antara beberapa rute pilihan yang menawarkan view terbaik kawasan Gunung Bromo. Jalanan sempit, tikungan tajam yang khas, dipadu dengan rimbunnya vegetasi kawasan pegunungan, maka tidak heran jika kami harus membayarnya dengan akses yang kadang bikin ngilu.
Nah, dengan jumlah rombongan yang terbilang banyak dan jalanan yang tergolong cukup sempit di kawasan Bromo, kami menyiasati dengan memanfaatkan marshal dan guide untuk memandu perjalanan kami kali ini. Bukan untuk selalu memberi jalan, namun lebih sebagai memberi arahan agar kami tetap bisa berjalan dengan lancar dan aman. Beberapa kilo menjelang lautan pasir Gunung Bromo, kami harus menguji kualitas daya cengkram roda karena akan melalui turunan hingga menuju kawasan lautan pasir dengan kualitas jalan yang tidak semulus jalanan sebelumnya. Gaskeun, pokoknya mah gaskeun. Hingga sampai di bawah pun, kami masih harus meliuk-liuk di jalan pasir dengan padang rumputnya yang luas sebelum akhirnya kami menikmati panorama keindahan lautan pasir Gunung Bromo yang begitu memanjakan mata. Bromo. Ya, alhamdulillah ya cuacanya cukup mendukung, cerah juga dan tadi sempat gerimis sedikit tapi alhamdulillah udah lewat lah ya. Untuk perjalanannya sangat agak ekstrim ya, jalannya sempit terus tanjakan. Jadi kita tadi udah dikawal sama mobil jeep ya dari Bromonya. Ya betul sekali. Dan marshal-marshalnya juga ya pasti ya, kita udah diarahin. Ya. Bromo yang keberapa ini? Bromo yang keberapa sih kayak ke-6. Udah sering banget berarti? Sering banget, tapi kalau bawa mobil ya baru kali ini turun. Bromo yang pertama. Bromo yang pertama. Gimana sih? Dari situ aja. Dari Bromo yang pertama. Bromo yang pertama. Touring yang kedua. Kedua Om. Kedua, yang Ya. pertama? Pertama masih single, sekarang udah berkeluarga. Akhirnya jadi, dari tahun kemarin sebenarnya udah mau kesini, tapi kan tahun kemarin masih pandemi tuh Om. Jadi kita baru bisa, alhamdulillah kesempatan sekarang lah, pandemi udah mulai beres. Terus juga tadi perjalanan ya lumayan lah, nanjak-nanjak. Pokoknya oke lah. Keren bisa turun sampai sini, sampai mantap. Ketiga kali. Bromo ketiga kali. Gimana experience-nya? Experience sekarang lebih berkesan sih, Ya, karena kan ya. lebih keinget ya. Kita juga udah gede sih soalnya. Iya, udah gede. Waktu dulu ikutnya pas study tour. Iya, study tour. Ya lumayan lah, pagi seru banget. Ini kita turun beneran, Iya, langsung ke savananya pakai mobil sendiri. Berkumpul dan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin bersama semua anggota merupakan hal yang wajib kami lakukan. Mengingat tidak akan ada kebersamaan yang serupa meskipun kesempatan itu datang untuk yang kedua kalinya. Menikmati keindahan hamparan lautan pasir yang begitu luas adalah satu dari sekian banyak keindahan yang ditawarkan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tidak ada satu bagian pun di kawasan ini yang mengecewakan. Semuanya indah dan semuanya begitu menakjubkan. Hamparannya, perbukitannya, kawah, kaldera, bahkan cuacanya pun tidak ada yang mengecewakan.
Meskipun pada awalnya kami sempat pesimis ketika awan mendung sempat menghampiri kami di awal perjalanan, tapi kini semua itu terbayarkan dengan indahnya panorama kawasan Gunung Bromo. What a view! Gak terasa, hari sudah semakin siang dan kami sudah harus segera melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Untuk om yang menuju Probolinggo, selamat jalan ya om. Sampai ketemu lagi di next touring Celebes. Benar adanya bahwa jika berada di kawasan pegunungan, kabut akan semakin tebal jika hari sudah semakin siang. Hal ini pun kami rasakan ketika kami melakukan perjalanan menuju ke Jember via Ranupane, sebuah desa yang berada di ketinggian 2100 mdpl lereng Gunung Semeru dan sebuah desa paling populer bagi para pendaki Gunung Semeru tentunya. Karena for your information, Desa Ranupane adalah desa terakhir sebelum akhirnya kalian melanjutkan pendakian menuju puncak Mahameru. Kondisi jalan yang sempit kerap kali menjadi kendala ketika kami berpapasan dengan pengendara lain dari arah berlawanan. Kami harus secara berhati-hati bergantian. Jika tidak, akan sangat berbahaya mengingat kondisi jalan yang berbatasan langsung dengan padatnya ilalang yang kita sendiri pun tidak pernah tahu ada atau tidaknya lubang di dalamnya. Satu catatan yang pasti bahwa akan selalu ada rute menantang di setiap perjalanan yang kami lakukan. Hari ini pokoknya seru banget. Hari ini membawa segudang cerita. Mari kita tutup agenda hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya akan membawa cerita yang jauh lebih menarik untuk kalian semua.